alkohol dan pesepak bola seakan tak pernah terpisahkan. Seakan menjadi konsumsi sekunder sebagian besar pemain sepak bola di dunia, khususnya Eropa. Hal itu juga dipengaruhi oleh budaya minum masyarakat setempat yang kuat seperti di Inggris maupun Jerman. Tak sedikit pesepak bola yang bahkan menjadi pecandu alkohol. Kandungan alkohol yang bersifat keras bagi tubuh manusia akan berpengaruh besar pada kondisi pesepak bola. Lalu, apa bahayanya alkohol bagi pesepak bola? Atau jangan-jangan malah berdampak baik bagi pesepak bola? Pesepak bola tentu mengkonsumsi alkohol tidak ujuk-ujuk. Mungkin karena ikut temannya saja untuk gaya-gayaan atau benar-benar sebuah kebiasaan yang turun-temurun, seperti halnya kita minum air putih setiap hari. Budaya minum alkohol melekat sejak dulu di Eropa, terutama Inggris. Banyak pub-pub kecil yang memiliki kedekatan dengan sepak bola baik dari supporter, pemain, pelatih, staf maupun para petinggi klub. Dimulai dari banyaknya tim sepak bola di Inggris yang sesudah pertandingan menjadikan pub-pub itu sebagai tempat transit. Di sana mereka berkumpul untuk melemaskan otot atau sekedar ganti pakaian. Kebiasaan mereka berkumpul di pub tentu saja berimbas pada budaya mengkonsumsi minuman keras. Dan perlahan-lahan alkohol mulai memasuki dunia sepak bola, bermula dari pub-pub lokal Inggris. Selain pub, banyak juga sponsor-sponsor utama klub, kini yang berasal dari perusahaan minuman keras. Mereka bahkan mengambil spot sebagai sponsor utama, seperti Budweiser dan Heineken. Dari beberapa budaya yang mengakar itulah, pesepak bola yang minum alkohol sudah tentu akan berimbas pada dirinya sendiri. Para pesepak bola tentu ingin tampil prima pada setiap pertandingannya. Maka dari itu tak sedikit pesepak bola mengkonsumsi alkohol, baik itu sebelum maupun setelah pertandingan. Meskipun ada juga aturan dari sang pelatih maupun tim kesehatan klub yang melarang setiap pemain mengkonsumsi alkohol menjelang dan setelah pertandingan. Pasalnya, jika pesepak bola sering mengkonsumsi alkohol pada malam hari sebelum pertandingan, biasanya akan terkena efek dehidrasi yang berlebihan ketika melakoni pertandingan keesokan harinya. Efek tersebut menurut penelitian yang dilakukan oleh Canada Journal of Applied Sports Science disebabkan kondisi suhu tubuh yang tidak stabil dan susah untuk mengendalikannya. Pada dasarnya, alkohol yang masuk ke dalam tubuh akan mengakibatkan oksigen yang terkirim ke otot akan berkurang dan menjadikan otot lemah yang berakibat pada berkurangnya performa otot saat bertanding. Setelah pertandingan pun biasanya para pesepak bola untuk merayakan kemenangan ataupun menyesali kekalahan, pemain sering mengkonsumsi alkohol. Hal itu juga akan mengantarkan dampak buruk buat otot. Seperti penelitian dari Department of Clinical Psychology at the Karolinska Institute in Sweden yang meneliti efek langsung etanol, alkohol, terhadap otot rangka para pesepak bola. Alkohol membuat penyerapan glukosa pada kaki menurun, aliran darah ke kaki juga jadi berkurang. Hal ini membuat disebabkan adanya penyempitan pembuluh di otot. Dari situ akan memperlambat proses recovery otot sang pemain. Di lain hal, sebagai dampak yang sering dialami pemain yang sering mengkonsumsi alkohol baik sebelum maupun setelah pertandingan adalah pemulihan yang lambat fungsi otot sang pemain. Fungsi otot yang lemah membuat masalah lain yang lebih berat ketika pemain cedera. Cedera pada pesepak bola adalah hal wajar. Namun cedera pemain itu terjadi pasti ada sebab yang mendasarinya dari organ tubuh si pemain. Salah satunya fungsi otot yang lemah, membuat pemain lebih gampang cedera dan juga membutuhkan waktu lama untuk recovery-nya. Pengaruh alkohol pada cedera pemain sangatlah kompleks, dari fungsi otot yang terganggu, pembuluh darah yang juga terganggu, sehingga mau tidak mau performa fisik si pemain juga semakin berkurang. Oleh karena itu, para pelatih mulai menerapkan batasan atau larangan mengkonsumsi alkohol bagi para pemainnya.
Seperti apa yang pernah dilakukan Arsene Wenger ketika melatih Arsenal dengan menerapkan denda pada pemainnya ketika ketahuan mengkonsumsi alkohol. Dan baru-baru ini, Liverpool di bawah Klopp yang juga mengatur pembatasan alkohol di klubnya. Hal itu memiliki bukti nyata, performa fisik para pemainnya terutama Mane dan Salah yang selalu prima. Klopp mengapresiasi Mane dan Salah karena mereka tidak mengkonsumsi alkohol dan berdampak baik bagi permainan skuadnya. Mereka juga jarang cedera dan lebih cepat dalam proses recovery per pertandingannya. Di sisi lain juga ada fenomena unik mengenai alkohol yang berdampak positif bagi tim, yakni ketika Fabio Capello melatih timnas Inggris di Piala Dunia 2010. Capello melarang keras skuadnya untuk minum alkohol selama helatan tersebut. Yang terjadi, timnas Inggris pun merasa tertekan dan performanya buruk di dua laga awal melawan Amerika Serikat dan Aljazair. Tapi menjelang partai ketiga, Capello akhirnya membolehkan anak asuhnya mengkonsumsi alkohol sebelum dan sesudah pertandingan, dan hasilnya pun positif. Inggris menang atas Slovenia dan melaju ke babak selanjutnya. Dari situ, apakah alkohol ada sisi positifnya bagi pesepak bola? Itu mungkin karena alkohol yang dikonsumsi tersebut lebih berfungsi sebagai pelepas penat atau relaksasi akan tekanan yang dialami pesepak bola, dan juga kadarnya pun tidak over. Efek alkohol bagi pesepak bola tidak hanya bersifat pendek namun juga jangka panjang. Tidak hanya sekedar mabuk dan rileks sesaat, tetapi terakumulasi dalam sistem tubuh seiring menuanya sang pesepak bola. Selain itu, alkohol yang menyerang sistem metabolisme tubuh lama-kelamaan bakal menyerang fungsi vital hati dan jantung manusia. Dalam penelitian yang berjudul Alcohol, Athletic Performance and Recovery, mengklaim bahwa alkohol telah berulang kali terbukti menunjukkan gangguan keseimbangan yang bergantung pada dosis, waktu reaksi, pencarian visual, memori, dan akurasi keterampilan motorik halus. Itu berarti semakin membuktikan bahwa dampak alkohol juga mengarah pada psikologis pesepak bola dan juga fungsi otaknya di masa mendatang. Konsumsi alkohol yang berlebihan juga akan mengakibatkan karir pesepak bola terganggu di masa depan. Bahkan tak jarang karirnya hancur berkat kecanduan alkohol. Seperti misalnya Adriano, George Best, Tony Adams, Paul Gascoigne hingga Maradona. Ketergantungan pada alkohol cenderung juga akan lebih mudah menjuruskan ke penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dan jelas itu sudah melebihi batas dan masuk tindakan kriminal dan melanggar hukum. Maka dari itu banyak juga pemain yang menghindarinya, bahkan anti terhadap alkohol. Adapun pemain yang anti alkohol seperti Harry Kane, Salah, Mane, Ribery maupun Pogba, mereka terlihat terang-terangan menunjukkan pada publik sikap anti alkoholnya. Ada pula mega bintang Cristiano Ronaldo yang menjauhi alkohol karena selain alasan tubuh, juga alasan kenangan buruknya silam akan alkohol. Pada dasarnya, seiring budaya minum alkohol yang sudah mengakar di Eropa, mengkonsumsi alkohol mungkin hanya akan memiliki banyak kerugian ketimbang manfaat. Selain mengancam hari tua pesepak bola, alkohol juga sering menimbulkan efek buruk si pemain ketika di luar lapangan, seperti berkelahi maupun kecelakaan akibat mabuk.